Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bernyanyi buku NDHKBB nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikan hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi buku Ende HKBP nomor 135 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan koros Sekolah Minggu.
Kita bernyanyi buku NDHKBP nomor 683 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor remaja Naposobulung.
Kita bernyanyi buku NDH-KBP nomor 470 ayat 1. Marilah kita dengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis di Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Maria. Harapanku
Kita bernyanyi buku NDHKBP nomor 231 ayat 1-3. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor Inasion. Jodoh Tuhan di lambung
muncul isi pikiran budi ngelumi ibok madang adong nasonang di portidio sotung diri puroha sifat sangapi namora jongi diri puhoda ngadong si pikiran mi sotung diri puroha olah diri mi nama sanalo jala dirundut nipat moluono sudedo halap mamolus galumpang di moluo ingot baik unang gabe mandeleho ay somang suladi padati masorik-sorik romoluo padot-padot di mamamula jala bujuhon mana martuhan ay soadong nasotar patu padebata gogohon mangula-ulaon gomos mapangido tutuhatan rade dosa suderi jolo di debata. Kita bernyanyi buku NDHKBP nomor 28 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan isi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Begitupun juga pemirsa Nusantara TV. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di Minggu Septuagesima ini tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia. Pasalnya yang ke-17, dimulai ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga para pemirsa Nusantara TV. Pernahkah dalam hidup kita berada pada suatu posisi yang sangat rendah, suatu posisi yang sangat di bawah, suatu posisi yang membuat kita hampir putus asa, atau bahkan sampai putus asa. Bahkan sampai kita mengatakan bahwasannya kita sudah menyerah. Bahkan kita mengatakan bahwa saya sudah selesai. Karena beratnya sebuah masalah itu. Tentu banyak dari kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang berjuang untuk keluar dari titik terendah ini. Tetapi ada orang yang pasrah. Tetapi apakah yang mau kita imani sebagai orang Kristen? Yang pasti sebagai orang Kristen, kita mengimani untuk hidup yang berjuang, untuk hidup yang mengharapkan Tuhan sebagai jawaban atas keputusasaan kita ini. Bagaimana harapan kepada Tuhanlah yang menjadikan kita untuk bisa keluar dari titik masalah yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang dirasakan Nabi Yeremia. Bagaimana dalam perjalanan hidupnya menjadi nabi, ia selalu merasakan kepahitan. Ia selalu merasakan ratapan akan perbuatan bangsa Israel. Yang kita tahu
Bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang kita tahu bahwa bangsa itu bangsa yang keras hatinya. Yeremia selalu meratap, Yeremia selalu menangis tiada henti karena perbuatan bangsa itu yang tidak sadar akan dosa mereka. Bisa kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, dari Yeremia pasal yang ke-17. Bagaimana Nabi Yeremia terus memberitakan firman Tuhan kepada bangsa itu, supaya bangsa tersebut sadar akan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka yaitu adalah dosa-dosa yang meninggalkan Tuhan dan membuat penyembahan berhala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, penyembahan berhala ini pun sampai saat ini melekat di kehidupan orang Kristen. Banyak dari antara kita yang mengatakan bahwa saya mengikut Tuhan, saya adalah orang Kristen yang sejati, saya adalah orang Kristen yang betul-betul menghidupi Yesus Kristus. Tetapi masih ada Bapak Ibu dari kita yang mencoba menduakan Tuhannya, yang percaya dengan kuasa-kuasa gelap, yang percaya dengan kuasa-kuasa orang-orang hebat yang sering kita sebut dengan dukun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bangsa ini mengalami sebuah krisis moral. Bangsa ini mengalami sebuah dosa yang sangat besar karena mereka tidak sadar akan perbuatan mereka. Mereka tidak sadar bahwasannya penyembahan berhala yang dilakukannya melukakan hati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini Yeremia menegaskan di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi Yeremia mengatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini Yeremia mengatakan bahwasannya terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kuasa manusia. Tetapi dia mengatakan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, manakah yang kita pilih? Apakah kita mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Manakah yang lebih kuat? Manusia atau Tuhan? Yang pasti sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah yang akan kita petik dari kisah Nabi Yeremia ini? Yang pertama, tak ada yang bisa menggeser perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yeremia mengalami pergumulan yang sangat berat. Karena Yerusalem sebagai tempat peribadahan umat, banyak dari mereka yang membuat berhala. Banyak dari mereka bangsa itu yang melukakan hati Tuhan, menciderai Yerusalem ini. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa Yerusalem adalah kota suci yang sampai saat ini banyak dari antara kita bercita-cita, kapankah saya bisa merasakan untuk melihat kota Yerusalem itu? Kapankah saya punya rezeki biar saya bisa melihat Holy Land, melihat Yerusalem yang sangat megah dan agung itu? Tetapi Bapak Ibu, dikatakan di ayat 12, tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Dalam hal ini Yeremia mengatakan, walaupun Yerusalem ternodai akan dosa-dosa penyembahan berhala umat pada saat itu, tetapi Yerusalem diyakini tetap menjadi pusat peribadatan sampai saat ini. Sampai saat ini kita terus berlomba, berdoa, kapankah saya bisa datang ke Yerusalem? Inilah yang dikatakan Yeremia bahwasannya walaupun Yerusalem dihancurkan oleh penyembahan-penyembahan berhala, tetapi Tuhan menegaskan bahwasannya kuasanya tetap bisa mengembalikan Yerusalem itu untuk menjadi tempat peribadahan umat.
Bapak Ibu, inilah yang kita lihat pertama, bahwasannya tidak ada yang bisa menggeser kuasa Tuhan. Bagaimana sekuat apapun kita manusia, kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melakukan untuk melawan kuasa Tuhan. Inilah yang ingin kita lihat pertama. Kita disadarkan bagaimana karya dan kebesaran Tuhan itu benar-benar nyata. Yang kedua, Tuhan sumber pengharapan dan Tuhan adalah sumber air yang hidup. Bapak Ibu, yang kedua dalam seruannya Yeremia menyatakan bahwa Tuhanlah pengharapan bagi bangsa Israel. Bisa kita lihat di ayat 13, ya Tuhan pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan sumber air yang hidup. Bapak Ibu, inilah sebuah kredo, sebuah pengakuan Nabi Yeremia yang mengatakan bahwasannya dalam melakukan tugas kenabiannya, dia menyadari hanya Tuhanlah sumber pengharapan, tidak ada yang lain. Dia menyandarkan diri bahwa hanya Tuhanlah sebagai sumber air hidup. Bapak Ibu, dalam hal ini kita melihat gambaran bahwasannya Tuhan adalah sumber air yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari namanya air. Kita bisa saja puasa untuk tidak makan, tetapi sulit bagi kita untuk tidak bisa puasa untuk tidak minum. Karena itu betapa begitu besar peranan air dalam hidup kita. Dan inilah yang digambarkan Yeremia. Yeremia menyatakan kepada bangsa itu bahwa untuk sadar bahwasannya hanyalah Tuhan sumber pengharapan. Hanyalah Tuhan sumber air yang hidup, tidak ada yang lain. Dan Yeremia menyatakan bahwasannya ketika kita tidak memakai Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber air yang hidup, mereka akan mendapatkan sebuah ganjaran, sebuah hukuman. Ada sebab akibat yang akan terjadi ketika kita tidak memakai Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Bapak Ibu, dalam hal ini Yeremia menggambarkan bahwasannya kita akan mendapat malu dan akan ditulis dalam debu tanah. Metafora yang digambarkan Yeremia adalah bagaimana orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak akan berdaya. Dia tidak ada lagi kekuatan. Bagaikan sebuah debu tanah dan rasa malu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, rasa malu adalah perbuatan yang sebaiknya kita hindari. Kita akan sangat sakit ketika kita dikatakan, jangan sampai malu-maluin. Atau dalam bahasa Batak sering dikatakan naso maradat. Dalam arti bahwasannya rasa malu ini sebagai sebuah hal yang sangat buruk yang terjadi bagi kita. Dan diibaratkan sebagai debu dan tanah. Bisa kita lihat Bapak Ibu bahwasannya debu tanah ini adalah gambaran yang hanya berlalu saja. Yang ditiup dia bisa hilang. Yang ditiup dia bisa tidak kelihatan. Inilah yang digambarkan Yeremia ketika tidak memakai hidupnya Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber air yang hidup. Bagaikan kita berjalan di padang pasir, kita tidak membawa air, kita akan mati kehausan. Begitulah juga ketika kita tidak mengakui dan sadar bahwa hidup kita tidak akan bisa jika tanpa Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu yang dinyatakan oleh teolog Jerman Jürgen Moltmann dalam bukunya Theology of Hope. Bagaimana dia berkata teologi harapan, yang dikatakan bahwa janji Tuhan pengharapannya selalu baru ke depan dan lebih kepada masa depan dan lebih penting daripada yang telah dilakukan di masa lampau, bahwa janji Tuhan terus baru. Dan dia mengatakan bahwa oleh karena itu kita juga harus menjadi aktif, menjadi pengharapan bagi dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa menjadi pengharapan
bagi orang-orang yang saat ini, bagi orang-orang yang penuh dengan penderitaan, bagi dunia kita yang penuh dengan kerapuhan saat ini. Apakah kita bisa menjadi pengharapan bagi orang lain? Dan apakah kita mau memakai Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber air yang hidup? Yang ketiga adalah pentingnya sebuah kesadaran. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidupnya, Yeremia selalu sadar bahwa Tuhanlah pengharapannya, Tuhanlah pertolongan, dan Tuhanlah sumber kesembuhan. Bapak Ibu, Yeremia adalah nabi yang dikenal dengan nabi yang penuh dengan meratap. Yeremia menguatkan dirinya bahwa untuk menyatakan bahwa kesembuhan hanya dari Tuhan. Bisa kita lihat di ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Bapak Ibu, dalam hal ini Yeremia sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli terhadap umat yang percaya kepadanya. Dia mengatakan bahwa Yeremia selalu sadar bahwa puji-pujiannya hanya diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, begitupun juga dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita perlu namanya sebuah kesadaran. Kita harus sadar bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa melakukan apapun jika bukan dengan Tuhan, jika bukan tanpa campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu menanamkan dalam diri kita bahwasannya sampai saat ini apapun yang kita lakukan, keberhasilan apapun yang telah kita capai, kita harus percaya bahwasannya Tuhan turut bekerja. Jadilah orang yang tahu merasa daripada orang yang merasa tahu. Lebih baik dia tahu merasa, dia sadar bahwa hidup dia tidak terlepas daripada kehendak Tuhan. Daripada hidup yang merasa tahu seakan-akan dia mengetahui bahwa hidupnya karena perbuatannya. Yang keempat, Bapak Ibu, janganlah sekali-sekali ingin menguji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini kita melihat bagaimana sebuah kecacatan moral yang dilakukan bangsa itu ketika dia mempertanyakan kuasa Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu, biarlah itu terjadi. Bapak Ibu, bangsa ini dengan kesombongannya dia mencoba menyatakan untuk menguji di manakah kuasa Tuhan yang besar itu. Di manakah kuasa yang Tuhan nyatakan yang melalui nabi-nabinya. Bagaimana dia menguji apakah firman Tuhan terus bekerja? Apakah firman Tuhan terus ada? Apakah firman Tuhan betul-betul mengobati kehidupan bangsa itu? Sehingga dia menguji firman Tuhan. Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Dengan kesombongan mereka mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, dalam hidup ini sudah banyak contoh yang kita dengar, yang kita baca, atau yang kita lihat. Ketika orang-orang besar atau orang-orang yang mencoba menguji Tuhan, kita bisa lihat dalam kehidupan mereka berakhir dengan tragis. Mereka berakhir dengan hal-hal yang tidak wajar. Bapak Ibu, inilah pesan yang ingin kita lihat. Bahwasannya janganlah pernah kita sekali-sekali ingin menguji Tuhan. Terlebih utama menanyakan, di manakah firman-Nya? Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah gugur. Dan Tuhan Yesus mengatakan, satu iota pun tidak akan hilang. Dalam hal ini, firman Tuhan tidak akan pernah gugur, tidak pernah akan tergeser, dan tidak pernah tidak terjadi bagi orang-orang yang mempercayai firman Tuhan itu. Bapak Ibu, dalam hidup ini pakailah Tuhan sebagai sumber pengharapan hidup kita. Dimanapun kita harus menjadi pengharapan. Kita menjadikan Tuhan sumber pengharapan
tetapi kita juga harus menjadi pengharapan bagi orang-orang. Bertransformasilah dalam hidup ini. Berubahlah Bapak Ibu, janganlah menjadi seperti serupa dengan dunia ini, tapi menjadilah berubah dengan akal budi kita. Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang mempunyai sumber pengharapan, yang menjadi penawar bagi orang-orang yang merasakan kepahitan hidup. Jadilah obat bagi orang-orang yang butuh dengan rangkulan. Jadilah obat untuk orang-orang yang peduli terhadap ketidakadilan. Jadilah penawar dan jadilah cahaya harapan bagi orang-orang dan menjadi tiruan. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam minggu ini, Minggu Septuagesima, Minggu 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang akan kita lihat. Dalam hal ini 70 digambarkan bagaimana sebuah peristiwa pembuangan di Babilonia, dan angka 7 ini menggambarkan adalah angka yang sempurna. Dalam minggu ini kita disadari untuk melihat begitu besar kuasa Tuhan. Kita akan kembali merenungkan bagaimana peristiwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Bapak Ibu, kita akan siap-siap kembali masuk ke dalam minggu-minggu penderitaan. Bagaimana kita melihat minggu ini untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa dan karya yang begitu besar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga firman-Mu masih kami dengar, dan ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sampai saat ini yang merasa hidupnya penuh dengan penderitaan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati jemaat-Mu HKBP Adian Padang. Begitupun juga kiranya Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu, dan secara khusus seluruh pemirsa Nusantara TV yang saat ini mungkin dari mereka ada yang sakit, mengalami pergumulan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kasih setiamu lah yang memberikan kesembuhan. Engkaulah yang memberikan mereka pengharapan. Ajarilah kami bahwa kiranya hidup kami tidak akan bisa apabila tidak berjalan bersamamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 770 sambil menyerahkan persembahan kita. Dalam
jemaat kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadi datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, horas dihita saluhuna. Shalom. HKBP Adian Padang ini terletak di Dusun Adian Padang, Desa Sabungan Nihuta 4, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sejarah berdirinya Gereja HKBP Adian Padang berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1890, di mana pada saat itulah pembaptisan pertama dilaksanakan di Gereja HKBP Adian Padang ini. Sejak berdirinya
Gereja HKBP Adian Padang sampai sekarang sudah tercatat 14 orang yang menjadi pimpinan jemaat di gereja ini. Pimpinan jemaat pertama yaitu Evangelis Guru Saul Simanjuntak, yang kedua Guru Kasianus Selitonga, yang ketiga Guru Martin Simanjuntak, yang keempat Guru Marinus Tampubolon, yang kelima Guru Iskandar Simanjuntak, yang keenam Guru Elam Situmeang, yang ketujuh Guru Albinus Simanjuntak, yang kedelapan Guru Immanuel Lubis, yang kesembilan Guru Badia Lubis, yang kesepuluh Guru Hendrik Silitonga, yang kesebelas Guru Turman Dalimunte. Semua ini adalah penempatan dari pusat HKBP. Yang ke-12 Situa Selmon Simanjuntak dan wakilnya Situa Rudolf Simanjuntak. Yang ke-13 Situa Pangulu Simanjuntak. Yang ke-14 Situa Ariston Raja Guguk, yaitu pimpinan jemaat Gereja HKBP Adian Padang sekarang ini. Pada tahun 1904 berdirilah sekolah di Adian Padang ini, yaitu sekolah rakyat yang juga memakai gedung HKBP Adian Padang, karena zaman dulu selalu sejalan gereja dengan pendidikan atau dengan sekolah. Dahulu semua penduduk perkampungan-perkampungan sekitar daerah ini semuanya adalah jemaat HKBP Adian Padang, karena inilah gereja pertama dan satu-satunya di daerah perkampungan sekitar sini. Seiring dengan perkembangan-perkembangan dan populasi penduduk belakangan ini, maka sudah berdiri 17 gereja di perkampungan-perkampungan di daerah ini, yang dulunya satu gereja dengan kita di gereja HKBP Adian Padang ini. Gedung gereja yang kita tempati sekarang ini kita bangun sejak April 2020 dan kita tempati sejak Desember 2022, dan sampai sekarang kita tetap masih dalam tahap pembangunan berkelanjutan. Untuk tahun ini kita punya program untuk pembangunan. Yang pertama, menyelesaikan balkon gereja yang belum dikeramik. Yang kedua, pasang teralis tangga untuk ke balkon. Yang ketiga, rencana pembangunan rumah dinas untuk pelayan full time atau pendeta, rumah dinas pendeta. Demikianlah sejarah singkat Gereja HKBP Adian Padang ini, Resort Sipahutar, Distrik 2 Silindung. Shalom, Horas.